kalau kita mencantumkan gambar yang menarik, nah, jadi orang kan pertama ngelihat kemasannya ini apa sih, mungkin orang tertarik gitu, maksudnya itu orang Indonesia cenderung lebih mudah menerima sesuatu yang berbau visual gitu. Nah, jadi yang kelihatan bukan yang dibaca, maksudnya gitu. Jumpa lagi dengan saya, Simon Sembiring Kembar, owner bisnis di PD Idola Snack Jaya. Kali ini saya ingin men-sharingkan tentang 6 tips membuat kemasan yang unik dan menarik. Nah, saksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bunyikan juga loncengnya agar setiap kali saya mengupload video baru, Anda pasti mendapatkan notifikasinya. Jadi di dalam kita membuat kemasan produk yang unik dan menarik, nah, pertanyaannya penting nggak sih? Nah, itu dia ya. Nah, jadi jawabannya menurut pengalaman saya penting, karena kemasan itu akan membuat suatu produk lebih berkualitas. Nah, jadi tidak hanya kualitas. Nah, jadi hal ini banyak dialami oleh pebisnis yang masih skala UKM. Nah, jadi punya produk bagus tetapi tidak diimbangi dengan kemasan yang menarik, kemasan yang berkualitas. Nah, jadi agak sulit untuk melakukan persaingan dengan bisnis dalam negeri, apalagi bisnis luar negeri. Nah, seperti itu. Nah, jadi itulah yang ingin saya sampaikan. Nah, berikut saya masuk kepada poin-poin ya, poin-poin yang saya sampaikan berkaitan dengan membuat kemasan yang unik dan menarik. Yang pertama, ya, gunakan desain yang sederhana. Nah, itu ya. Yang kedua, gunakan warna yang cerah ya dan berbeda gitu. Nah, itu dia. Jadi warna cerah. Yang ketiga, memanfaatkan gambar yang menarik. Kemudian yang keempat, tambahkan data legalitas dari lembaga pemerintah. Kemudian yang kelima, ini kita harus juga tambahkan informasi penting ya dengan font huruf menarik. Yang terakhir, gunakan kemasan dengan bahan berbeda dan terjangkau. Nah, itulah 6 poin-poin penting dalam kita membuat kemasan yang unik dan menarik. Nah, ya, jadi penjelasan mengenai yang pertama, gunakan desain yang sederhana. Yang dimaksud itu adalah buat desain yang simple namun tetap menarik. Tuh. Jangan membuat desain yang terlalu rumit. Nah, karena kalau terlalu rumit itu tadi, kesan yang ditampilkan akan bisa membingungkan konsumen. Ini mau jual apa gitu, produknya di dalamnya apa gitu. Yang kedua, gunakan warna cerah dan berbeda. Nah, itu maksudnya yang pertama itu membuat kemasan yang menarik dengan pilihan warna yang cerah. Karena warna cerah akan membedakan dengan produk yang lain gitu. Nah, jadi kelihatan sendiri gitu. Nah, kalau warnanya itu tadi memang warna yang cerah. Nah, kemudian warna cerah ini tadi bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat karena terkesan mencolok ya. Jadi mencolok. Jadi artinya membeda lah dengan warna-warna yang lain. Nah, jadi
itulah yang dimaksud dengan pilihan warna cerah yang berbeda. Jadi bisa juga kita meriset ya, kita riset dengan produk yang sejenis. Nah, mereka itu punya warna apa, ya kan? Nah, kita itu warnanya apa gitu. Nah, jadi kita membuat pembeda tetapi tidak meninggalkan kesan yang unik dan menarik. Nah, itu yang nomor 2. Nah, kemudian nomor 3, kita masuk kepada memanfaatkan gambar yang menarik. Nah, jadi satu produk itu kemasan. Nah, kalau kita mencantumkan gambar yang menarik, nah, jadi orang kan pertama ngelihat kemasannya ini apa sih? Mungkin orang tertarik gitu, maksudnya itu. Orang Indonesia cenderung lebih mudah menerima sesuatu yang berbau visual gitu. Nah, jadi yang kelihatan bukan yang dibaca, maksudnya gitu. Nah, oleh sebab itu cantumkan gambar agar lebih menarik minat pembeli. Jadi dengan gambar gitu kan, mungkin ya apa yang sedang ngetren gitu ya kan. Nah, itu juga bisa menjadi satu pilihan gambar yang kita cantumkan di sebuah produk kita. Nah, kemudian gambar tidak harus selalu berkaitan dengan produk. Nah, bisa aja gambar produk apa, gambarnya apa gitu. Nggak harus mencerminkan snack gitu ya kan. Nggak harus orang selalu mencerminkan kalau produknya snack gitu. Ya, kita bisa saja menambahkan gambar-gambar lucu atau yang karikatur. Nah, itu yang kita tambahkan di produk itu. Nah, itu yang kita maksud ya, yang ketiga. Kemudian yang keempat, nah, tambahkan legalitas dari lembaga pemerintah. Nah, kalau ini memang wajib ya, apalagi kemasan kita masuk ke supermarket ya. Nah, jadi kalau kita masuk ke supermarket itu tadi menjadi satu keharusan. Nah, jadi harus ada berupa izin. Nah, berupa izin apa itu PYRT, nah apa itu dia Depkes ya, yang dikeluarkan oleh badan yang terkait. Nah, Badan Kesehatan Makanan dan Minuman. Nah, itu dia tuh. Nah, jadi legalitas itu tadi sangat penting. Nah, itu untuk memberikan orang, meyakinkan orang bahwa ini produk benar-benar aman untuk dikonsumsi. Yang kelima, ini kita harus juga tambahkan informasi penting ya dengan font huruf menarik. Nah, jadi jika sudah menetapkan warnanya, maka selanjutnya kita perlu memikirkan informasi apa yang akan ditambahkan di kemasan produk tersebut. Mengingat informasi itu juga sangat penting bagi konsumen. Nah, itu dia maksudnya tuh. Nah, jadi informasi mungkin expirednya tuh harus jelas gitu, kita cantumkan di situ sehingga orang tahu, oh ini expirednya sekian dari sekian. Nah, ini udah jelas gitu. Nah, buat informasi yang singkat, jangan terlalu padat. Nah, jangan terlalu banyak lagi. Nah, dengan gambar-gambar unik dan font huruf yang menarik. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam, gunakan kemasan dengan bahan yang berbeda, nah, dan terjangkau. Nah, artinya kita bisa menggunakan kemasan itu tadi, bisa dari kemasan plastik, bisa juga dari kertas, bisa juga dari karton, bisa juga dari aluminium. Nah, jadi kemasan itu tadi bisa. Nah, tapi yang kita maksud di sini, kemasan itu tadi memang benar-benar dia itu masih terjangkau gitu. Jangan sampai jomplang, lebih mahal kemasan ketimbang produk. Nah, itu dia. Itu juga perlu dipertimbangkan gitu. Nah, harga kemasannya itu jangan sampai jomplang jauh gitu. Nah, kalau masih bisa ibaratnya mendekati, is okay, nggak apa-apa. Nah, karena memang kalangan yang kita jangkau itu juga memang menjadi satu pertimbangan gitu maksudnya ya. Nah, kalau kalangan menengah ke bawah, ya kemasannya ya nggak usah pakai kemasan yang terlalu mewah gitu. Nah, kalau mungkin kita pangsa pasarnya kemasan menengah ke atas ataupun yang memang dipajang di supermarket, mall-mall besar gitu ya, nah itu mungkin kita juga memberikan kemasan yang benar-benar menarik, yang mahal nggak jadi masalah gitu. Nah, itu mungkin pertimbangannya ya. Jadi jika kita ingin langsung mempraktekkan dalam hal
ingin berusaha, nah jadi Idola Snack membuka program kemitraan. Nah, jadi sobat idola di luar sana, jika ingin mencari peluang bisnis yang cocok, ya kan, berkaitan dengan kemasan yang menarik, unik dan menarik. Nah, jadi kemasan snack, nah itu sangat membutuhkan kreativitas kemasan yang menarik. Nah, jadi kita ingin langsung praktek, langsung eksekusi, bisa langsung bergabung atau join di Idola Snack Jaya dengan 3 kemitraan. Nah, jadi yang pertama pelatihan dan praktek berwirausaha. Nah, ini bagi yang angkatan kerja yang lulusan SLTA hingga S1 ya. Jadi diajarin selama 2 tahun. Nah, itu ya. Jadi itu dia intinya di program yang pertama. Program yang kedua langsung berwirausaha dengan modal 1 juta. Nah, jadi kemasan tadi artinya setelah kita mempelajari bagaimana membuat kemasan yang menarik dan unik dan menarik, nah itu langsung aja bisa dengan modal 1 juta udah bisa gitu. Nah, kemudian yang ketiga program kemitraan kita adalah membimbing bagi orang yang punya modal ingin memulai bisnis snack. Nah, jadi kita akan mendampingi bagaimana mencari tempat yang strategis dan membuat rak-rak yang bagus. Nah, kemudian bagaimana kemasan yang menarik. Nah, itu nanti akan kita bimbing. Segala kebutuhannya kita akan sediakan. Nah, jadi itu maksudnya 3 program kemitraan yang di Idola Snack Jaya. Nah, jika ingin lebih jelas, bisa juga saksikan channel Idola Snack Jaya yang di YouTube. Nah, banyak sekali kita sudah men-sharingkan di sana tentang program kemitraan, kemudian bagaimana cara memulai dan mengembangkan bisnis snack. Nah, jika ingin langsung ya kan, langsung juga konsul ya kan, sharing dengan saya, bisa langsung hubungi di WA saya 081 314 803 613. Nah, itulah yang bisa saya sharingkan. Nah, semoga bermanfaat. Nah, saya yakin dan percaya bahwa bisa memberikan pencerahan bagi sobat idola di luar sana. Nah, akhir kata saya sampaikan, bersama idola pasti jaya.